Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman. Sejarah kurma. Kurma merupakan buah yang dikonsumsi rutin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika berbuka puasa maupun ketika sahur. Berikut sejarah asal mula nama kurma dan khasiat yang terkandung. Buah kurma tinggi serat dan antioksidan. Manfaat nutrisi kurma dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Buah yang satu ini diketahui banyak ditanam di daerah tropis. Kurma merupakan salah satu buah yang pernah ditanam langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya kurma ajwa, atau lebih dikenal kurma Nabi pertama kali ditanam Nabi ketika berada di Madinah. Setelah itu, kurma jenis ini mulai dibudidayakan di seluruh wilayah Jazirah Arab. Mengkonsumsi kurma dipercaya memiliki berbagai manfaat. Hal itu dibuktikan dengan kandungan nutrisi yang ada pada buah kurma. Kurma diduga berasal dari dataran Mesopotamia, Palestina, atau sekitar Afrika bagian utara 4000 tahun sebelum Masehi dan tersebar ke kawasan Mesir, Afrika, Asia Tengah, dan sekitarnya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sejak awal-awal abad ke-20, kurma telah dibudidayakan di California, Arizona, dan Florida. Asal mula nama kurma. Dalam sebuah kisah, nama Ajwah merupakan nama anak dari Salman Al-Farisi yang merupakan seorang Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Salman banyak berjasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mengenang jasa Salman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama kurma yang selalu dikonsumsi ketika berbuka puasa dengan nama Ajwah. Buah kurma yang berasal dari Madinah ini merupakan makanan pokok penduduk setempat selain gandum. Selain itu, ajwa juga menjadi salah satu kurma kualitas terbaik di dunia karena memiliki cita rasa lezat, gurih, dan juga punya rasa manis yang khas. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, jika mengkonsumsi kurma ini sebanyak 7 buah, maka bisa membuat orang yang memakannya tidak kena racun ataupun sihir. Kurma berkhasiat menghilangkan racun dalam tubuh dan disebut juga buah yang berasal dari surga. Mengkonsumsi kurma 7 buah di pagi hari akan membuat sistem kekebalan imun dalam tubuh meningkat. Dengan demikian kamu akan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, kurma ajwa juga dapat menghambat pertumbuhan sel kanker yang merupakan salah satu penyakit mematikan. Kandungan zat besi, karbohidrat, lemak, serta protein akan membuat kebutuhan nutrisi tubuh tercukupi. Kurma juga akan meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, sehingga mengkonsumsi kurma secara rutin bisa mencegah penyakit anemia, sehingga kurma akan memiliki manfaat bagus jika dikonsumsi oleh ibu hamil atau akan melahirkan. Kurma menjadi menu wajib yang dijadikan buah tangan bagi sebagian besar jamaah haji dan umrah Indonesia. Selain lezat, kurma juga kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh. Kurma juga merupakan sumber dari berbagai vitamin dan mineral. Kurma dapat mengontrol kadar gula darah. Kurma diketahui kaya akan serat. Serat ini dapat menjaga kesehatan pencernaan dan menghindari konstipasi. Selain itu, serat juga dapat mengontrol kadar gula darah pada tubuh. Kurma juga dapat meningkatkan fungsi otak. Kurma dapat membantu untuk menurunkan peradangan dan mencegah pembentukan plak di otak. Hal ini sangat penting untuk mencegah timbulnya penyakit Alzheimer. Kemudian, kurma mencegah perkembangan penyakit kronis. Kurma mengandung beberapa jenis antioksidan yang dapat membantu mencegah perkembangan penyakit kronis tertentu seperti penyakit jantung, kanker, Alzheimer, dan diabetes. Sunnah makan kurma dalam jumlah ganjil seperti 1, 3, 5, 7, atau 9. Sunnah ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik saat berbuka puasa maupun sebelum sholat Idul Fitri. Berikut ini adalah keutamaan makan kurma menurut sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurma merupakan makanan yang membawa keberkahan. Kurma dapat meningkatkan energi dan memulihkan stamina. Kurma mengandung serat makanan yang baik, fenolat total, dan antioksidan alami. Kurma ajwa dipercaya dapat menangkal racun dan sihir. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk berbuka puasa dengan kurma.
Jika tidak ada kurma maka berbukalah dengan air. Dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir, terjemahan Amir Hamzah Fajruddin, Al-Munawi menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan 7 butir kurma karena beliau menyukai bilangan ganjil. Beliau melakukan hal ini saat berbuka puasa atau ketika berangkat sholat Idul Fitri. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa butir kurma. Beliau memakannya ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Mengonsumsi buah kurma dalam jumlah ganjil dipercaya dapat menangkal racun dan sihir. Hal ini dijelaskan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa makan kurma dalam bilangan ganjil, khususnya 7 butir kurma ajwa, dapat menangkal racun dan sihir. Dalam sebuah hadits yang riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, yang artinya, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kurma ajwa itu berasal dari surga, ia adalah obat dari racun. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir bin Abdillah dan Abi Sa'id. Ada penelitian medis yang menjelaskan bahwa mengonsumsi buah kurma dalam bilangan genap seperti 2, 4, 5, 8, dan seterusnya mampu menghasilkan gula darat dan potasium tanpa menghasilkan banyak energi. Penelitian Mustafa Muhammad Esa juga menerangkan bahwa buah kurma mampu melindungi otak dari stres oksidatif. Buah kurma adalah sumber serat makanan yang baik dan kaya fenolat total dan antioksidan alami, seperti antocianin, asam ferulat, asam protocatecuik, dan asam kafeat. Keberadaan senyawa polifenol ini dapat membantu dalam pengobatan penyakit Alzheimer. Dalam penelitian lain oleh Roth, menjelaskan kurma memiliki efek baik bagi asam lemak jenuh dan stres oksidatif. Hal tersebut sering dikaitkan dengan masalah jantung yang berpotensi untuk mencegah aterogenesis yang mengarah ke penyakit kardiovaskular. Kurma kaya berbagai fitokimikal yang juga membantu mencegah penyakit jantung. Selanjutnya, kurma juga merupakan sumber potasium yang kaya. Terbukti kurma dapat mengurangi risiko stroke dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung. Sunnah makan kurma yang patut dipahami. Sunnah makan kurma. 1. Sebelum sholat Id. Sunnah makan kurma yang pertama, yaitu ketika ingin berangkat salat Id pada hari raya Idul Fitri. Hal ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri, sehingga beliau makan beberapa buah kurma. Tak hanya itu, Muraja bin Raja juga menjelaskan hal serupa. Merangkum dari Amanhat, berikut penjelasannya. Ubaidillah pernah memberitahukan kepadaku, di mana ia menceritakan, Anas bin Malik pernah memberitahukan kepadaku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau makan kurma itu dalam jumlah yang ganjil. Disunnahkan untuk mengkonsumsi kurma dalam jumlah ganjil, namun lebih dari 1. Hal tersebut mengacu pada penggunaan kata tamarat yang merujuk pada istilah jamat yang artinya bukan 1 dan lebih dari 2. Anda dapat mengkonsumsi kurma sebanyak 3 buah, demikian juga dengan kelipatan yang berlaku seperti 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. 2. Mengutamakan kurma basah rutop. Sunnah makan kurma berikutnya adalah tentang memilih jenis kurma. Merangkum dari Rumaiso, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memilih kurma basar saat berbuka puasa. Namun apabila tidak ada, beliau akan memakan kurma kering yang biasa disebut tama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutop kurma basar sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutop kurma basar, maka beliau berbuka dengan tam kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2356 dan Ahmad 164. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih. 3. Makan kurma dengan keju. Sunnah makan kurma dengan keju ini diriwayatkan oleh kedua anak Busra As-Sulamiyain. Di dalam riwayatnya dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kami, maka kami hidangkan kepada beliau keju dan kurma kering. Sedangkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai keju dan tam kurma kering.
Itulah sunnah-sunnah memakan kurma yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk makan kurma dalam jumlah genap. Muslim bisa memakan buah kurma dalam jumlah genap seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.